Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, welcome to my channel KBRI. Syarat informasi penuh sensasi, tapi tidak hipertensi. Nah, sobat-sobat mania semuanya, kalau kita bicara masalah kegeraman ya, kemarahan para netizen, kekesalan yang mengakibatkan membuli ya, suatu kasus yang mereka anggap ini sudah keterlaluan. Seperti halnya kasus Polwan Bribka Ajeng Putri, Riana Putri maksudnya, dengan seorang seniornya yang polisi juga, Aibtu Muhammad Maliki, yang kemudian digerebek oleh suami Bribka Ajeng tersebut di sebuah hotel. Tidak bisa mengelak lagi. Nah, wajar kalau para netizen mencurahkan rasa kemarahannya, membuli, menghujat, karena fakta yang berbicara ya. Nanti mungkin kita akan review kembali, kita akan putarkan kembali video penggerbekan ya, yang dilakukan oleh suami dari Bribka Ajeng Riana Putri dengan jajaran pihak kepolisian beserta Propam ya, Propam dari kepolisian. Nah, kalau kita lihat atau kita flashback sedikit tentang perjalanan hidup Bribka Ajeng dengan suaminya Muhammad Doni Kalbuadi yang juga polisi, tidak ada terlihat tanda-tanda mau adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya Polwan Bribka Ajeng Riana Putri ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena foto-foto kemesraan yang dipajang, TikTok yang centil dari Polwan ini cukup tersebar luas di dunia maya ya, kemesraan. Mereka sudah punya putri satu, dari segi ekonomi cukup mendukung, nggak ada kan sih. Tapi mungkin akan muncul asumsi-asumsi ya, asumsi-asumsi yang sedikit miring atau negatif. Ya, apa sih asumsi tersebut? Kalau boleh saya mengungkapkan sedikit, ini asumsi ya, benar atau tidaknya hanya mereka yang tahu. Ya, kemungkinan besar mungkin para netizen nanti bisa memberikan komen atau apakah ini asumsi saya sendiri ini berupa dukungan atau tidak, silakan di komen nanti ya. Bisa saja Polwan Bribka Ajeng ini mengidap semacam penyakit ya, bukan penyakit tidak puas atau tidak puas dengan satu pasangan aja ketika berhubungan. Bisa aja yang disebut dengan hyperseksual. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita lihat nanti kita video tape-nya yang penggerbekan tersebut yang di kamar sebuah hotel, itu kita lihat spray di kamar tersebut yang berserakan, yang berantakan, acak-acakan banget, tisu di mana-mana. Sepertinya baru saja terjadi pertempuran yang dahsyat, pertempuran yang besar, seperti dalam cerita pewayangan antara Mahabharata dengan apa namanya itu, saya juga kurang tahu ya, kira-kira begitulah di mana-mana. Nah, itu suatu bukti kan, bisa aja bukti yang ya memang kita tidak bisa memastikan, tidak bisa menuduh, tapi itu salah satu asumsi tadi yang mungkin dia mengidap suatu hyperseksual bisa aja, atau hal-hal lain. Karena itu rumah tangga mereka, kita nggak tahu, karena katanya konon kabarnya juga bahwa itu perselingkuhan itu sudah selama setahun terjadi, ya kan? Ya, masa suaminya sendiri sampai menaruhkan ya, atau meletakkan GPS di dalam mobil ketika Polwan Bribka Ajeng Riana Putri ini mau pergi, katanya mau ke suatu, nggak taunya dilacak, ternyata
ada di sebuah hotel di Semarang, ya, akhirnya digerebek. Nah, nanti kita putar ya bro ya. Nah, apa sih masalahnya sebenarnya ini, para teman-teman semuanya, yang kita sorotin adalah kewajaran daripada netizen ya, apalagi ini institusi kepolisian. Kalau kita bicara masalah selingkuh itu banyak sekali, nggak hanya di kepolisian ya, para pejabat pemerintah ya, para petinggi, pengusaha dan lain-lainnya banyak terjadi, dari marginal people, dari orang-orang pinggir banyak terjadi. Tapi ini karena kenapa disorotin, karena ini terjadi di institusi polisi. Jadi bukan polisinya yang atau kepolisian yang salah, tapi memang oknum polisinya yang pelakunya lah yang kita soroti ya, dalam hal ini mentalitas ya. Nah, itulah membuat kenapa netizen geram ya. Mungkin hampir 100% tidak ada yang pro, semua kontra, semua tidak berpihak kepada si pelaku perselingkuhan ini, yaitu Bribka Ajeng Riana Putri. Nah, masalah nanti kemudian akan dibuktikan, tinggal menunggu kode etik, sidang kode etik ya di Propam, di pihak kepolisian. Apakah nanti akan dimutasikan atau dipecat atau dihukum sesuai dengan kode etik yang berlaku nanti ya. Tapi yang jelas kalau kita tanya kepada netizen, para netizen mereka menginginkan ini dipecat aja gitu. Dipecat dua-duanya ya, kalau bisa dipecat dua-dua, kemudian dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian nantinya. Nah itu Mas Bro semuanya ya. Jadi kesimpulannya yang saya katakan tadi bahwa ini mengidap semacam penyakit hyperseksual ya, mungkin sedikit bisa terjawab ya, tapi kita tidak menuduh dan tidak memastikan ya. Nah, untuk lebih refreshing lagi dengan bukti-bukti yang saya sebutkan tadi di kamar berantakan seperti itu, coba kita lihat, kita ulang lagi video penggerbekan yang dilakukan oleh suami Bribka Ajeng